Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rusdiono Landari, NIM 22381012099, Prodi Bimbel dan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Video ini bertujuan dalam rangka memenuhi nilai ulangan akhir semester pada mata kuliah Teknik dan Strategi Konseling, di mana pada video kali ini kami akan menampilkan konseling individual dengan teknik talk stopping. Di sini saya berperan sebagai konselor dan rekan saya Sebagai konseli, perkenalkan nama saya Asmina Liza dari SMP Negeri 4 Pamekasan, kelas 8. Untuk itu langsung saja kita pada video yang berikutnya. Selamat menonton. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh, Sasa, masuk Sa. Iya, Silakan duduk. kasih Bu. Ya. Udah lama nih nggak ketemu. Gimana Mama Sasa? Alhamdulillah baik Bu. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Ngomong-ngomong, Sasa datang di mana? Kok masih bawa tas? Datang dari sekolah. Tadi masih ada kelas meeting Bu. Oh, Sasa belum liburan. Belum. Tapi udah selesai ujian, jadi kelas meeting ya? Iya. Tadi lomba apa? Lomba tambang sama futsal. Sasa ikut. Ikut tarik tambangnya. Gimana, menang nggak? Kalah. Ya, bisa kalah. Pasti nggak kompak ya? Udah kompak tapi tenaganya aja kurang Ibu. Oke. Terus habis ini besok udah ngisi kelas sendiri lagi atau gimana? Kelas meetingnya udah selesai. Biasa tinggal bayar rapot aja Bu. Oh, jadi besok hari terakhir ya pasti ya? Iya. Terus habis itu libur. Iya. Enak tuh liburan panjang. Bisa jalan-jalan nanti. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong, Sasa ada apa nih datang ke sini buat nemenin Ibu? Jadi saya mau ceritain masalah saya. Masalah. Sasa datang ke sini mau cerita terkait dengan masalah Sasa. Ya, Lalu setelah Sasa menceritakan masalah Sasa, apakah ada hal yang Sasa inginkan lagi? saya harap mendapatkan solusi dari masalah saya dalam sesi konseling ini. Oh, jadi Sasa kesini mau konseling terkait dengan masalah Sasa ya? Iya. Tapi sebelumnya Sasa pernah nggak ikut sesi konseling? Mungkin di sekolahnya? Belum pernah? Oh, belum pernah. Oke, karena Sasa belum pernah dan baru pertama kali nih, jadi Ibu jelasin dulu ya sesi konseling itu apa. Iya. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseling. Di mana konselornya itu di sini adalah Ibu dan konselingnya itu Sasa. Ya, bisa dipahami? Dan peran Ibu sebagai konselor di sini sebagai fasilitator, di mana Ibu nanti akan membantu Sasa untuk mencari alternatif dari penyelesaian masalah Sasa. Jadi bukan Ibu pas memberikan solusi nih, tapi nanti kita akan mencari alternatif penyelesaian masalahnya itu secara bersama-sama. Dan semua keputusan dalam penyelesaian masalah alternatif yang akan dipilih itu nanti Sasa yang memutuskan mau diambil atau tidak. Oh, begitu ya. Ya, jadi tetap saja Sasa yang akan mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah Sasa. Iya. Nah, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau gitu kita mulai sesi konseling ini selama berapa menit ya? 45 menit atau 60 menit? 45 menit aja Bu. Oke, 45 menit. Sekarang pukul 15.00. Jadi perkiraan selesai itu sampai jam 15 pagi. Nah, ya benar kan ya? Iya. Ya, udah Ibu tahu soal hitung. Oke, Sasa sudah siap untuk mulai sesi konselingnya?
Kalau gitu coba deh Sasa mulai ceritakan apa yang menjadi permasalahan yang menjadi masalah dari Sasa. Tapi ibu jangan cerita-cerita sama siapa-siapa ya bu. Ya, ibu gak bakal cerita kok, tenang aja. Soalnya dalam sesi konseling ini ada tuh yang namanya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini menuntut konselor merahasiakan apapun yang diceritakan oleh konselor, itu Sasa. Jadi Sasa boleh menyampaikan apapun terkait dengan permasalahan Sasa, dan nanti ibu akan menjelaskannya dan tidak akan menyebarkannya kepada siapapun. Sasa tidak perlu merasa khawatir orang lain akan tahu terkait dengan masalah Sasa. Ya. Dan di sini Sasa nanti boleh cerita apapun, sebanyak apapun terkait dengan masalah Sasa, karena ada tuh yang namanya asas keterbukaan. Dalam asas keterbukaan ini konseli diharapkan untuk menceritakan segala permasalahan yang dialami, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sasa sanggup? Sanggup. Oke, langsung saja. Coba deh saya ceritakan apa yang saat ini sedang Sasa rasakan dan mengapa hal itu menjadi permasalahan bagi Sasa. Jadi waktu ujian sekolah, teman saya ada yang menyontek bu, dan saya juga menyontek karena nilai teman saya yang menyontek mendapatkan nilai lebih tinggi daripada saya yang nggak nyontek. Padahal saya udah belajar. Jadi Sasa ingin juga mendapatkan nilai tinggi, tapi dengan cara mencontek juga. Iya. Sasa ingin mencontoh perilaku teman Sasa itu. Tapi Sasa tahu kan kalau itu merupakan perbuatan yang nggak baik dan nggak seharusnya dilakukan oleh Sasa. Saya menghilangkan pikiran negatif itu. Pikiran negatif yang mana nih? Coba deh sebutkan yang mana. Pikiran negatif yang saya punya. Oh, pikiran negatif bagian Sasa ingin menconteknya. Tapi Sasa yakin kalau mereka itu benar-benar mencontek. Iya, saya melihat sendiri bu waktu ujian. Malahan ada yang sampai lihat HP dan lihat buku. Terus Sasa karena keinginan Sasa untuk mendapatkan nilai tinggi juga sama seperti mereka, Sasa ingin mencontek juga. Tapi karena Sasa tahu kalau itu perbuatan yang salah dan Sasa ingin menghentikan pikiran mencontek itu. Iya. Tapi Sasa belum pernah sampai mencontek kan? Oh, belum. Sasa tahu kalau itu nggak baik. Jadi di sini Sasa ingin berhenti untuk mencontek dan ingin berhenti dari keinginan untuk mencontek itu lagi. Begitu ya? Oke, nah gitu. Gimana kalau kita coba menghilangkan pikiran keinginan mencontek Sasa itu dengan menggunakan teknik top stopping? Pernah dengar nggak? Belum pernah. Nah, belum pernah dengar, jadi ibu jelasin dulu ya teknik top stopping itu apa. Teknik top stopping itu berasal dari bahasa Inggris top stopping. Bahasa Inggris itu jadi terdiri dari dua kata, top dan stopping. Top itu artinya pikiran, dan stopping berasal dari kata stop yang berarti berhenti. Jadi kalau kedua kata ini diartikan, top stopping artinya berhenti dari pikiran-pikiran. Nah, pikiran seperti apa yang akan dihentikan? Tentunya pikiran yang akan dihentikan itu pikiran-pikiran negatif. Di mana kata Sasa tadi, pikiran negatifnya Sasa itu apa tadi? Nah, ingin mencontek. Kita akan menghentikan pikiran itu. Caranya bagaimana? Nah, caranya itu saat pikiran-pikiran negatif itu muncul, nanti kita akan mengatakan kata stop saat pikiran itu muncul. Dan saat kata-kata stop itu diucapkan, Sasa harus menghilangkan semua pikiran itu, menghilangkan keinginan untuk mencontek. Dan setelah itu baru kita menggantinya dengan pikiran-pikiran yang lebih positif. Pikiran yang lebih positif itu maksudnya
pikiran yang akan memperkuat biar keinginan Sasa untuk mencontek itu makin hilang gitu. Kayak semacam kata-kata motivasi gitu kan. Oh, iya. Ini ya. Oke, mau langsung saja coba tekniknya? Iya. Oke, kalau gitu deh, coba deh Sasa dibersihkan dulu duduknya. Buat diri Sasa semudah mungkin ya. Atau kita coba lakukan relaksasi dulu biar lebih rileks. Iya. Oke. Coba deh Sasa pejamkan matanya. Kemudian Sasa tarik nafas, keluarkan. Sasa fokuskan pikiran Sasa. Sasa bayangkan hal-hal yang menyenangkan, misalnya nih lagi berada di pantai, lagi liburan. Itu Sasa tarik nafas kembali dan hembuskan. Coba buka nafasan, udah lebih rileks. Iya. Oke, kalau gitu bisa ya kita langsung saja mulai pada tekniknya, teknik stoppingnya. Untuk tahap pertama ini kita akan mencoba menghilangkan pikiran negatif Sasa. Nanti ibu akan mengarahkan agar Sasa memusatkan perhatian Sasa sedang berada di suasana kelas, suasana ruang belajar. Nah, nanti saat di bagian Sasa mulai memikirkan, mulai muncul nih pikiran-pikiran negatif Sasa, Sasa coba ungkapkan pakai kata-kata. Oke, dimengerti. Nanti saat Sasa sudah mengungkapkan nih pikiran-pikiran dari Sasa, nanti ibu akan men-stop dengan mengatakan kata stop. Saat ibu mengatakan kata stop, Sasa harus menghilangkan semua pikiran negatif itu. Harus hilang semua. Gak boleh mikirin apa-apa lagi. Oke? Oke, langsung saja kita coba ya tahap pertama ini. Coba Sasa pejamkan matanya. Sasa bayangkan lagi berada di ruang ujian, sedang mengerjakan ujian. Sasa mengerjakan ujian ini dengan pemahaman Sasa sesuai dengan kemampuan Sasa. Sasa telah mengerjakan hingga di nomor 10 dan kemudian Sasa merasa jenuh mengerjakan soalnya karena ternyata soalnya ini cukup sulit. Sasa merasa capek, jadi Sasa merilekskan pikiran Sasa dulu dengan melihat keadaan sekitar. Sasa melihat ke arah teman Sasa yang di sebelah kanan, dan ternyata Sasa tidak sengaja melihat teman Sasa sedang mencontek. Sasa merasa kesal. Kemudian Sasa menoleh ke arah sebelah kiri, dan ternyata teman-teman Sasa yang duduk di bagian belakang Sasa juga sama menconteknya. Itu Sasa menengok ke arah depan. Sasa melihat guru pengawas, dan ternyata guru pengawasnya malah sibuk sendiri, gak memperhatikan kalian yang bagi ujian. Sasa kembali memperhatikan lembar jawaban Sasa. Kemudian Sasa berpikir, apakah jawaban saya ini sudah benar? Sasa teringat dengan teman-teman Sasa yang mencontek tadi. Dan disitulah banyak keinginan-keinginan muncul dalam pikiran Sasa. Coba Sasa ungkapkan apa yang ada di pikiran Sasa pada saat itu. Aku juga mau nyontek. Aku gak mau nilai aku turun. Mereka semua nyontek. Dan gurunya gak memperhatiin. Aku juga harus nyontek. Oh iya, di bawah meja kan ada buku. Aku juga harus lihat buku. Aku gak mau kalau nilai aku kalah dengan mereka. Nanti ranking aku ikut turun.
Aku juga punya HP. Aku juga buka lah. Stop. Coba. Silakan semua pikiran negatif itu digantikan bukan apa-apa. Bagaimana perasaan rasa? Apakah pikiran negatif saat ibu mengatakan kata stop tadi benar-benar Sasa hilangkan? Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya ya. Oh, atau gini aja mungkin Sasa sendiri yang mengatakan kata stop pada diri Sasa sendiri setelah Sasa mengucapkan pikiran-pikiran negatif tadi. Coba Sasa katakan stop, nanti katakan sendiri ya, katakan dengan tegas. Jadi kita coba, ibu akan mengarahkan Sasa seperti tadi biar Sasa berada di suasana kelas kembali. Coba Sasa relax dulu dan tutup matanya. Bayangkan Sasa sedang berada di ruang ujian dan Sasa sedang mengerjakan ujian akhir semester. Sasa mengerjakannya dengan penuh ketelitian, mengerjakan sesuai kemampuan Sasa. Tapi Sasa merasa ujian ini sangat sulit. Jadi saat sudah mengerjakan 10 soal, Sasa bisa bingung. Sehingga Sasa merilekskan pikiran Sasa sejenak dengan melihat keadaan sekitar. Sasa menoleh ke arah kanan Sasa di sebelah kiri. Dan Sasa tidak sengaja melihat teman Sasa sedang mencontek. Kemudian Sasa juga melihat ke teman Sasa di sebelah kanan. Dan ternyata mereka juga sama-sama mencontek. Sasa melihat guru pengawas di depan. Ternyata guru pengawasnya tidak menegur. Guru pengawasnya malah sibuk sendiri dengan HP-nya. Kemudian Sasa melihat lagi lembar jawaban Sasa. Sasa mulai ragu dengan jawaban Sasa. Banyak ketakutan dan kesalahpahaman saat melihat jawaban Sasa. Coba Sasa lakukan apa yang ada di pikiran Sasa pada saat itu. Aku juga menonton. Aku gak mau nilai aku turun. Gimana kalau ranking aku nilai turun? Soalnya susah sekali. Oh iya, kan di bawah meja ada buku tema. Aku harus nyontek juga. Stop! Buang semua pikiran negatif. Kemudian buka mata Sasa kembali. Gimana? Apakah menurut Sasa dengan Sasa mengatakan stop pada diri sendiri saat pikiran tersebut muncul? Keinginan Sasa untuk mencontek benar-benar hilang. Sedikit ya, tapi setidaknya lebih baiklah, lebih menurun daripada yang sebelumnya. Oke, jadi untuk memperkuat nih biar pikiran negatif tadi makin hilang, keinginan Sasa untuk mencapai kemampuan hilang, gimana kalau kita tambahkan dengan pikiran-pikiran positif. Jadi di tahap berikutnya, tahap yang kedua ini, kita coba tambahkan pikiran-pikiran positif, kita menunjukkan pikiran-pikiran positif di pikiran Sasa. Tapi Sasa tahu kan pikiran positif itu seperti apa? Seperti kata-kata motivasi begitu ya, Sa. Yang bikin Sasa biar keinginan mencontek itu hilang gitu. Jadi Sasa gak mau mencontek lagi. Itu yang dilakukan pikiran positif. Bisa coba dipraktekkan langsung. Coba langsung saja ya, pejamkan matanya. Kemudian munculkan pikiran-pikiran positif yang bisa menghilangkan keinginan Sasa untuk hidup. Katakan dengan keras dan katakan dengan lembut. Aku gak boleh nyontek. Itu perbuatan yang gak baik.
Aku kan udah belajar. Pasti nilai aku gak akan turun. Aku harus percaya dan percaya. Sudah? Bisa buka matanya kembali. Bagaimana? Apakah keinginan untuk mencontoh itu masih ada? Ada lagi. Ada lagi, sudah benar-benar hilang tadi ya? Iya. Jadi pikiran positif ini benar-benar bisa memperluas agar keinginan Sasa untuk mencontoh tadi benar-benar hilang. Jadi bukan hanya reda nih, benar-benar hilang nih, benar kan? Iya. Yakin? Iya. Oke. Gimana kalau kita satukan nih antara tahap pertama dan tahap yang kedua tadi? Biar Sasa pas praktek nanti, Sasa dapat gambaran seperti apa dan bagaimana. Bisa ya? Oke, coba kita praktekkan. Kita mulai dari awal. Kita munculkan pikiran negatif itu lagi. Bisa katakan sendiri langsung. Dan Sasa katakan stop pada diri sendiri saat pikiran negatif itu muncul. Dan kemudian setelah mengatakan kata stop, langsung Sasa munculkan pikiran-pikiran positif sehingga pikiran negatif tadi, keinginan untuk mencapai tadi benar-benar hilang. Oke? Oke. Sekarang Sasa rilekskan dulu. Kemudian pejamkan matanya kembali. Sasa bayangkan sedang berada di ruang ujian. Sasa sedang mengerjakan ujian akhir semester. Setelah mengerjakan 10 soal, Sasa merasa ujiannya cukup sulit. Akan tetapi, Sasa merasa bangga. Sasa telah mengerjakannya sesuai kemampuan yang Sasa miliki. Untuk merilekskan pikiran sejenak, dari soal yang sulit tadi, Sasa melihat keadaan sekitar Sasa. Sasa melihat teman-teman sekitar Sasa. Sasa menoleh ke arah sebelah kiri. Sasa melihat teman-teman Sasa sedang mengerjakan ujian. Akan tetapi, ternyata mereka mengerjakannya dengan cara curang. Mereka sambil mencontek buku yang ada di bawah meja mereka. Kemudian Sasa juga menoleh ke teman Sasa yang sebelah kiri. Ternyata mereka juga melakukan hal sama. Malahan mereka lebih parah. Mereka mencontek menggunakan HP. Sasa melihat ke arah guru pengawas. Dan ternyata guru pengawas tidak benar-benar mengawasi kalian yang sedang ujian. Guru pengawas masih sendiri dengan HP-nya. Sasa melihat kembali ke arah jawaban Sasa. Sasa mulai ragu dengan jawaban yang Sasa tulis. Sasa mulai takut atas jawaban yang Sasa tulis. Sasa mulai khawatir. Sasa mulai gelisah. Banyak pikiran-pikiran yang menghampiri Sasa. Bisa Sasa ucapkan, Sasa katakan pikiran-pikiran yang muncul tersebut. Aku juga mau nyontek. Aku juga mau nilai aku turun. Oh iya, kan di bawah meja ada paket. Aku kan bisa nyontek. Stop! Aku gak boleh nyontek. Itu perbuatan yang gak baik. Aku udah belajar. Pasti aku bisa. Aku harus tetap yakin dan yakin. Bagaimana? Sudah? Bagaimana nih setelah Sasa memperkenalkan tadi? Jadi pikiran negatif saya mulai hilang. Dan keinginan mencapainya juga tentunya ikut hilang ya? Iya. Menurut Sasa, setelah Sasa praktekkan tadi, cukup mudah apa enggak? Cukup mudah dan soalnya ini juga gak terlalu memakan waktu, Bu.
Iya, benar. Jadi, oleh karena itu, Ibu harap setelah Sasa mencoba teknik tadi itu, Sasa bisa mempraktekannya kapanpun saat Sasa membutuhkannya. Karena seperti yang saya katakan tadi, cukup simpel, mudah, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan Ibu harap keinginan Sasa untuk mencontek benar-benar benar dan Sasa tidak mencontek. Oke? Oke, karena Sasa sudah melakukan tekniknya tadi dan Sasa sudah memahami nih tekniknya tadi seperti apa, bisa nggak Sasa kasih kesimpulan dari apa yang sudah Sasa lakukan tadi dan sudah Ibu jelaskan tadi terkait dengan teknik seperti ini? Jadi teknik tekstur ini membuat pikiran itu jadi pikiran negatif ya, jadi memudar dan yang disandingkan dengan pikiran positif itu jadi kayak lebih gimana ya, pokoknya hilang gitu pikiran negatifnya. Karena ada pikiran positif tadi, yang awalnya hanya memudar makin hilang gitu ya. Pikiran negatif apa tadi? Yang negatifnya Ibu rasa Sasa sudah memahami ya terkait dengan teknik prostotik ini. Dan untuk makin memperkuat nih, biar Sasa benar-benar bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari Sasa, gimana kalau nanti setelah kesimpulan ini berakhir, Sasa setiap pikiran negatif itu muncul, coba deh Sasa tuliskan di sebuah kertas kecil. Pikiran negatif yang muncul di kepala Sasa itu Sasa tuliskan, kemudian Sasa tempel di cermin. Nah, sampai itu Sasa juga nulis nih pikiran positif. Sasa bikin pikiran positif nih kayak kalimat motivasi gitu, untuk menghilangkan pikiran negatif yang telah Sasa tulis di kertas pertama tadi. Jadi di kertas kedua ini isinya pikiran positif atau pikiran motivasi untuk stop pikiran negatif. Oke, jadi catatan yang kedua ini biasanya tempelkan di sebelah di cermin pas di sebelah kertas yang pertama tadi. Oke, sudah ini ya. Oke, kiranya bisa nggak buat melakukan? bisa dalam Siap. Karena itu setelah sudah ini Ibu ingin menawarkan nih kepada Sasa untuk konseling lanjutan. Apakah jika nanti Ibu mengajak Sasa untuk melakukan konseling lagi, Sasa bersedia untuk melakukan dan datang ke sini kembali? sedia. Iya ya. Jadi tujuan Ibu mengadakan sesi konseling lagi itu agar Ibu bisa melihat gimana perkembangan Sasa setelah Sasa menerapkan teknik ini, apakah teknik ini benar-benar efektif dan benar-benar bisa Sasa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin disampaikan lagi kepada Ibu? Tidak ada. Tapi Sasa bersedia kan nanti kalau misalnya ada sesi layanan lagi? Iya. Nanti Ibu akan konfirmasi lagi ya ke Sasa ya. Dan apabila Sasa mengalami kesulitan lagi terkait baik itu terkait teknik ini maupun terkait hal lain, Sasa jangan sungkan untuk datang ke Ibu dan menceritakannya kepada Ibu, oke? Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Sasa sudah mempercayakan Ibu untuk bercerita terkait dengan masalah Sasa, dan pada akhirnya masalah Sasa kita temukan solusinya dan alternatif permasalahan. Ya, saya juga terima kasih Ibu udah memberikan motivasi untuk saya. Ya, terima kasih, semoga layanan konseling pada hari ini bermanfaat ya. Sebentar. Sepertinya waktu kita masih banyak. Apakah Sasa masih ingin menggunakan waktu ini? Waktu yang tersisa ini sekitar 15 menit lagi. Udah ya? Ya, mungkin mau cerita sedikit. Oh, cerita-cerita dikit. Ya, dan
gimana tanggapan ibu gitu. Terkait apa nih? Terkait masalah tadi atau terkait hal lain? Enggak terkait dengan masalah pelajaran sih Bu. Berarti ada permasalahan lain yang ingin saya ceritakan kepada ibu ya? Iya. Mungkin untuk permasalahan itu bisa kita ceritakan di lain waktu ya, Sa. Soalnya biar Sasa fokus dulu nih ke permasalahan yang ini, Sasa terapkan dulu. Apalagi kan sebentar lagi nih, Sasa mau liburan nih. Kita pasti kan punya waktu luang, Sasa punya banyak waktu luang. Nanti Sasa bisa konfirmasi ke ibu lagi dan ke ibu lagi untuk cerita terkait hal yang lain. Ya, bagaimana? Iya Ibu. Terima kasih Sasa untuk hari ini sudah mempercayakan ibu dan datang kemari untuk menceritakan terkait dengan masalah Sasa. Iya Ibu. Kalau begitu saya pulang duluan ya Ibu. Kamu mau dijemput atau gimana? Iya mungkin nanti nelpon ini. Oh, nelfon. Mau ibu tunggu di luar? Mau ibu temani di luar itu? Kalau